Senja turun perlahan di kaki gunung gede, menyisakan cahaya jingga yang seolah tertahan di antara kabut tipis dan batang-batang pohon tua. Desa itu tampak biasa saja bagi orang luar, tenang, sunyi, bahkan terasa damai. Namun bagi mereka yang tinggal cukup lama, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, terutama ketika malam mulai mengambil alih. Wira sudah lama mendengar bisikan tentang satu hal yang selalu dihindari warga. Ladang milik Mbah Raksana. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam. Padahal, anehnya, ladang itu selalu menghasilkan panen paling melimpah. Bahkan saat musim kemarau mematikan sawah-sawah lain, tanah milik Mbah Raksana tetap basah, tetap subur, seolah-olah diberi makan oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Jangan pernah dekati ladang itu setelah maghrib. Kalimat itu terus terngiang di kepala Wira. Tapi semakin dilarang, semakin besar rasa ingin tahunya. Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, ia berjalan menuju ladang itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang aneh, lebih tajam, lebih menusuk, seolah bercampur dengan sesuatu yang tidak semestinya ada. Langkahnya terhenti di pinggir ladang. Padi-padi berdiri diam, terlalu diam. Tak ada suara jangkrik, tak ada gesekan daun, bahkan angin pun seperti berhenti sebelum menyentuh area itu. Wira menelan ludah. Apa benar semua cerita itu cuma omong kosong? Ia melangkah masuk. Tanahnya lembek, bukan seperti lumpur biasa, lebih seperti sesuatu yang hidup. Setiap langkah terasa seolah ada yang menahan dari bawah, menarik pelan, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Lalu, sesuatu bergerak di antara batang padi. Awalnya samar, hanya bayangan hitam rendah seperti kabut yang merayap di tanah. Tapi perlahan, bentuk itu semakin jelas, seolah ada tangan-tangan yang mencoba keluar dari dalam bumi. Wira mundur satu langkah. Siapa? Siapa di situ? Tidak ada jawaban. Namun tanah di depannya bergetar pelan. Dan dari sana muncul sesuatu. Hitam, pekat, bukan manusia, bukan pula hewan. Bentuknya tidak utuh, tapi cukup untuk membuat jantung Wira seakan berhenti berdetak. Ia ingin lari, namun tubuhnya kaku. Bayangan itu bergerak mendekat, pelan, seperti sedang mengamatinya. Sudah kubilang, jangan sentuh tanah itu, nak. Suara itu datang dari belakang. Wira terlonjak dan menoleh cepat. Di sana berdiri Mbah Raksana dengan sorot mata yang dalam dan wajah yang tak menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Seolah semua ini adalah hal biasa baginya. Mbah, itu apa?" Suara Wira bergetar. Mbah Raksana tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah pelan melewati Wira, mendekati bayangan hitam itu. Aneh, makhluk itu berhenti, seperti tunduk. "Atau kau belum siap melihatnya?" gumam Mbah Raksana pelan. Wira hanya bisa menatap dengan nafas tersengal. Dunia terasa seperti tidak masuk akal lagi. Mbah Raksana mengangkat tangannya sedikit. Cukup, kembali. Dalam sekejap, bayangan itu tenggelam kembali ke dalam tanah. Tidak ada suara, tidak ada jejak, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Hanya tanah basah dan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Wira mundur perlahan. Apa itu, Mbah?" Mbah Raksana menoleh. Matanya tajam, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tatapan. Sebuah peringatan. Tidak semua yang tumbuh di tanah berasal dari bumi ini. Kalimat itu menggantung di udara. Wira tidak tahu harus berkata apa. Kepalanya penuh dengan pertanyaan, tapi lidahnya keluh. Mbah Raksana berjalan mendekat.
Mulai malam ini, kau sudah dilihat. Dek, jantung Wira seakan jatuh. Dilihat oleh siapa? Mbah Raksana tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, lebih seperti seseorang yang tahu sesuatu yang tidak ingin ia jelaskan. Yang kau lihat tadi bukan satu-satunya. Angin tiba-tiba berhembus lagi, tapi kali ini dingin, sangat dingin. Wira merasakan sesuatu di belakangnya. Perasaan seperti ada yang berdiri tepat di sana, mengawasi. Pelan-pelan ia menoleh. Tidak ada siapapun. Namun dari kejauhan, di ujung ladang, beberapa bayangan lain mulai bermunculan. Diam, menghadap ke arahnya. Dan malam itu, Wira sadar bahwa langkahnya ke ladang terlarang bukan sekedar rasa ingin tahunya, melainkan awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia tinggalkan. Kabut tipis menggantung rendah di kaki Gunung Gede saat pagi datang, seolah enggan benar-benar pergi dari desa itu. Matahari sudah naik, tapi hangatnya tidak pernah terasa utuh. Ada dingin yang tertinggal di udara, dingin yang tidak berasal dari cuaca. Satria berdiri di pinggir ladang, memandangi hamparan padi yang menguning. Dari kejauhan, semuanya tampak normal, bahkan indah. Tapi semakin lama ia menatap, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Padi itu tidak bergerak. Bukan karena angin tidak ada, justru angin berhembus pelan, cukup untuk menggoyangkan dedaunan di sekitar, tapi tidak dengan padi di tengah ladang itu. Seolah-olah mereka memilih untuk diam. Satria melangkah mendekat, alisnya berkerut. Kenapa bisa begini? Kakinya menyentuh batas tanah ladang dan saat itu juga bulu kuduknya berdiri. Tanah di sana terasa lebih lembab, lebih dingin, dan anehnya seperti berdenyut pelan. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaannya saja. Satria melangkah masuk. Dan saat itulah padi pertama bergerak. Bukan tertiup angin, melainkan seperti disentuh sesuatu dari bawah. Satu batang, lalu dua, lalu puluhan. Perlahan seluruh ladang mulai bergoyang dengan arah yang tidak sama. Tidak mengikuti angin, tidak mengikuti pola alam. Seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Satria terdiam. Dadanya mulai terasa sesak. Lalu suara itu datang. Pelan, sangat pelan. Hampir seperti bisikan yang tidak ingin didengar. Satria. Ia membeku. Matanya membesar. Itu bukan suara angin, bukan suara daun. Itu jelas menyebut namanya. Siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Namun padi-padi itu bergerak lebih cepat sekarang, bergesekan satu sama lain, menciptakan suara lirih yang menyerupai bisikan banyak orang sekaligus. Satria, kemari, kami di sini. Nafasnya memburu. Satria mundur satu langkah, tapi kakinya seperti tertahan. Tanah di bawahnya terasa lebih lunak, seolah mencengkram telapak kakinya. Ini cuma halusinasi. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dan kini bukan hanya dari depan, tapi dari segala arah. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang. Semua sama. Padi-padi itu kini condong ke arahnya, perlahan, seperti tubuh-tubuh yang sedang mengawasi. Dia sudah mulai mendengar. Suara berat itu muncul tiba-tiba dari pinggir ladang. Satria menoleh cepat. Mbah Raksana berdiri di sana, dengan wajah tenang yang justru terasa lebih mengerikan daripada semua yang sedang terjadi. Apa maksudnya? Suara Satria gemetar. Mbah Raksana tidak langsung menjawab.
Matanya menatap lurus ke arah ladang, atau lebih tepatnya, ke sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Satria. "Mereka menyukaimu." Kalimat itu membuat jantung Satria berdegup semakin kencang. "Mereka siapa?" Belum sempat mendapat jawaban, suara lain memecah keheningan. Teriakan. Dari kejauhan, warga berlarian menuju mereka. Wajah-wajah panik, nafas tersengal, dan ketakutan yang tidak disembunyikan. "Darmi hilang!" Salah satu dari mereka berteriak. "Terakhir dia ke ladang ini." Satria menoleh kembali ke arah padi. Dadanya terasa sesak. Perlahan, sesuatu muncul di antara batang-batang itu. Sehelai kain, kotor, basah. Itu milik Darmi. Satria mundur dengan langkah gemetar. Tidak mungkin. Mbah Raksana melangkah masuk tanpa ragu. "Jangan ikut." Tapi Satria sudah terlalu terpaku untuk mendengar. Tanah di tengah ladang itu bergerak. Bukan bergoyang, tapi seperti sedang membuka. Pelan. Dan dari celah itu, terdengar suara. Bukan bisikan lagi, melainkan suara seseorang. Lemah. Tertahan. "Tolong." Satria menahan nafas. Itu suara Darmi. "Dia masih hidup," teriak Satria. Namun Mbah Raksana hanya diam. Tatapannya berubah, lebih tajam, lebih serius. "Yang memanggilmu belum tentu dia." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang menghantam dada Satria. Tanah itu bergerak lagi, lebih lebar, dan untuk sesaat Satria melihat sesuatu di dalamnya. Bukan tubuh Darmi, melainkan banyak tangan. Hitam, kurus, saling bertumpuk, mencoba keluar atau menarik sesuatu masuk. Padi-padi di sekeliling mereka bergoyang semakin liar. Bisikan itu kembali, lebih keras, lebih jelas. "Satria, gantikan, turun." Tubuh Satria gemetar hebat. Kakinya bergerak maju tanpa ia sadari, seolah ada yang menariknya, mengundangnya, menerimanya. Tepat saat ia hampir melangkah ke arah celah itu, tangan Mbah Raksana mencengkram bahunya kuat. "Belum waktumu." Seketika, semua berhenti. Gerakan padi, suara bisikan, bahkan tanah yang terbuka itu menutup kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Satria terjatuh lemas ke tanah. Nafasnya tidak beraturan. Warga yang datang hanya menemukan ladang seperti biasa. Tenang, sunyi, tanpa jejak, tanpa Darmi. Namun saat Satria mengangkat wajahnya perlahan, matanya tertuju pada satu hal. Di antara padi-padi yang diam itu, ada satu bagian yang masih bergerak pelan, seolah melambai, mengajaknya kembali. Dan kali ini, ia tahu, bisikan itu tidak akan pernah benar-benar berhenti. Malam turun lebih cepat di kaki Gunung Gede. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi bayangan sudah lebih dulu menguasai setiap sudut desa. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, meski cahayanya terasa redup, seolah tertelan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar malam. Jamal tidak pernah percaya pada cerita-cerita aneh yang beredar di desa itu. Ia hanya seorang pedagang keliling, terbiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Baginya, semua desa sama saja, punya mitos, punya larangan, dan punya cerita yang dilebih-lebihkan. Namun malam itu, ia mulai meragukannya. Perjalanan yang seharusnya selesai sebelum maghrib justru membawanya terlambat masuk ke desa. Tak ada pilihan selain mencari tempat bermalam. Warga yang ia temui hanya memberinya satu saran singkat dengan wajah yang sulit ditebak. Kalau terpaksa, menginaplah dekat ladang, tapi jangan keluar sampai pagi. Jamal sempat tertawa kecil. Apa memangnya ada apa di luar? Tak ada yang menjawab.
Mereka hanya pergi, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. Akhirnya Jamal menemukan sebuah gubuk tua di pinggir ladang. Bangunannya sederhana, sebagian kayunya sudah lapuk, tapi cukup untuk berteduh semalam. Ia menaruh barang dagangannya, menggelar alas seadanya, lalu duduk bersandar. Angin malam mulai berhembus. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Jamal menarik napas panjang. Cuma perasaan. Ia mencoba memejamkan mata, namun belum lama, sesuatu membuatnya terbangun kembali. Suara, pelan, seperti langkah kaki di tanah basah. Jamal membuka mata perlahan. Sunyi, terlalu sunyi. Ia menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Dan disitulah ia menyadarinya. Suara itu bukan satu, banyak langkah kaki yang tidak beraturan, pelan tapi mendekat. Jamal duduk tegak. Siapa itu? Tak ada jawaban, hanya suara langkah yang tiba-tiba berhenti, tepat di depan gubuk. Jantung Jamal mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Dari celah itu, hanya terlihat kegelapan pekat. Namun, perlahan, sesuatu muncul. Bayangan. Tinggi. Sangat tinggi. Tidak bergerak cepat, tapi cukup untuk membuat napas Jamal terasa berat. Bayangan itu berdiri di depan gubuk. Diam, menghadap ke arahnya. Jamal ingin bangkit, tapi tubuhnya terasa kaku. Matanya terpaku pada sosok itu. Bentuknya tidak jelas, tapi ada satu hal yang pasti. Itu bukan manusia. Terlalu tinggi, terlalu kurus, dan terlalu tidak wajar. Jangan ganggu tamuku. Suara itu muncul dari samping. Tenang, datar, namun mengandung tekanan yang membuat udara terasa berat. Jamal menoleh tepat. Mbah Raksana berdiri beberapa langkah dari gubuk, menatap lurus ke arah sosok hitam itu. Aneh, sosok itu tidak bergerak lagi, seolah mendengarkan. Dia hanya singgah, bukan untukmu. Mbah Raksana melangkah mendekat. Setiap langkahnya pelan tapi pasti. Jamal merasakan sesuatu berubah di udara. Tekanan yang tadi menyesakkan perlahan bergeser. Namun bukan menghilang, hanya berpindah. Sosok itu sedikit menunduk. Gerakannya kaku, tidak alami. Lalu perlahan, mundur. Satu langkah, dua langkah, dan akhirnya menghilang ke dalam gelap. Begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Jamal terdiam. Tubuhnya masih bergemetar. Apa itu, Mbah? Suaranya nyaris tak keluar. Mbah Raksana tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan gubuk, memandang ke arah ladang yang gelap. Itu bukan yang terburuk. Jawaban itu justru membuat dada Jamal terasa semakin sesak. Maksudnya masih ada lagi. Mbah Raksana menoleh sedikit. Selalu ada. Angin kembali berhembus. Kali ini membawa bau yang aneh, seperti tanah basah yang lama tertutup. Jamal menelan ludah. Saya harus pergi dari sini. Tidak malam ini. Kalimat itu tegas, tidak memberi pilihan. Jamal terdiam. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, ia tidak punya keberanian untuk melangkah keluar. Mbah Raksana berbalik perlahan. Tetap di dalam. Apapun yang kau dengar, jangan keluar. Jamal mengangguk cepat. Iya, saya mengerti. Namun saat Mbah Raksana mulai berjalan menjauh, sesuatu menarik perhatian Jamal. Di belakang pria tua itu, ada bayangan lain, mengikuti. Tidak terlalu jelas, tapi cukup terlihat. Lebih dari satu. Jamal memicingkan mata. Mbah Raksana berhenti, namun tidak menoleh. Jangan lihat terlalu lama. Suara itu terdengar lebih berat dari sebelumnya. Jamal langsung menutup mulutnya. Perlahan ia mundur dan menutup gubuk rapat-rapat. Namun rasa takutnya tidak berhenti. Karena dari dalam gubuk itu, ia mulai mendengar sesuatu lagi. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Suara napas, berat,
Dekat. Jamal menegang. Pelan-pelan ia menoleh ke sudut ruangan. Gelap, tapi tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di sana. Duduk, diam, menghadap ke arahnya. Jamal tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Dan saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa membeku. Ia tidak pernah benar-benar sendirian di gubuk itu. Dan pagi yang seharusnya datang, terasa sangat jauh. Langit siang di kaki Gunung Gede tampak lebih pucat dari biasanya. Matahari tertutup lapisan tipis kabut yang tak kunjung hilang, membuat desa terasa seperti berada di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya terang, tapi juga belum benar-benar gelap. Rumah kosong di ujung desa itu sudah lama ditinggalkan. Dindingnya retak, pintunya miring, dan atapnya hampir runtuh. Tak ada yang berani mendekat sejak bertahun-tahun lalu. Bukan karena alasan yang jelas, tapi karena setiap orang yang mencoba masuk selalu kembali dengan tatapan kosong atau tidak kembali sama sekali. Randy berdiri di depan rumah itu, menatapnya dengan rasa ragu yang perlahan kalah oleh rasa penasaran. Cuma rumah kosong, tidak mungkin ada apa-apa. Namun langkahnya tetap terasa berat saat mendekat. Pintu kayu itu terbuka sendiri dengan dorongan kecil. Engselnya berderit panjang, seolah menolak untuk diganggu. Bau lembab langsung menyergap begitu ia masuk. Bau tanah, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang terasa seperti sudah terkubur lama. Randy melangkah pelan ke dalam. Lantai berdebu, jaring laba-laba di mana-mana. Cahaya masuk dari celah-celah dinding, menciptakan bayangan yang bergerak seolah hidup. Ia mengelilingi ruangan, sampai akhirnya langkahnya terhenti di sebuah meja tua di sudut rumah. Di atasnya, ada sesuatu. Sebuah kitab. Tebal, terbungkus kain kusam yang hampir menyatu dengan debu di sekitarnya. Randy mendekat. Tangannya terulur, ragu sejenak, lalu menyentuhnya. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang merambat cepat, seperti menyusup ke dalam kulitnya. Apa ini? Ia membuka kain pembungkusnya. Debu beterbangan, dan di bawahnya terlihat sampul kitab yang gelap dengan ukiran aneh yang tidak ia pahami. Polanya seperti tulisan, tapi bukan huruf yang pernah ia lihat. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Seharusnya ia berhenti di situ, namun sesuatu dalam dirinya mendorong untuk membuka. Perlahan, ia membuka halaman pertama. Angin langsung berhembus kencang, bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah itu sendiri. Pintu yang tadi setengah terbuka, kini terbanting keras. Jendela-jendela bergetar, debu berputar di udara. Randy terkejut, tapi tangannya tetap memegang kitab itu. Di halaman yang terbuka, tulisan-tulisan itu bergerak. Bukan berubah, tapi seperti hidup. Seolah-olah mencoba membentuk sesuatu. Dan saat Randy menatapnya lebih lama, suara itu muncul. Jeritan. Pelan, namun penuh rasa sakit. Ia menjatuhkan kitab itu seketika. "Cukup!" Suara berat itu memecah suasana. Randy menoleh cepat. Mbah Raksana berdiri di ambang pintu yang kini kembali terbuka, meski tidak ada yang menyentuhnya. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak tenang. Ada ketegangan yang jarang terlihat. Itu bukan milik manusia. Randy mundur beberapa langkah. Napasnya tidak beraturan. Saya cuma penasaran." Mbah Raksana melangkah masuk. Matanya tidak lepas dari kitab di lantai. Penasaran adalah pintu pertama. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan sekedar nasihat. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Tawa, pelan, serak, berasal dari arah belakang. Randy menoleh. Ningsih berdiri di sudut ruangan. Entah sejak kapan ia ada di sana. Wajahnya pucat,
Matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip. "Ningsih?" Suara Randy bergetar. Perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya tidak wajar. Terlalu lebar, terlalu kosong. "Aku sudah membacanya." Suaranya lirih, namun terdengar jelas. Mbah Raksana langsung menegang. "Berapa halaman?" Ningsih memiringkan kepala, seolah sedang berpikir. 1, mungkin 2, atau lebih. Angin kembali berputar di dalam ruangan. Lebih kuat, lebih dingin. Kitab di lantai itu terbuka sendiri. Halaman-halamannya berbalik cepat, seolah ada yang mencari sesuatu. Lalu berhenti, tepat di tengah. Dan dari sana, sesuatu mulai keluar. Bukan bentuk utuh, melainkan bayangan. Hitam, tipis, namun perlahan menebal. Seperti asap, tapi bergerak dengan tujuan. Randy mundur hingga menabrak dinding. Apa itu?" Ningsih tertawa pelan. Dia bangun. Mbah Raksana melangkah cepat, berdiri di antara Randy dan kitab itu. Perjanjian lama tidak pernah benar-benar hilang. Tangannya terangkat sedikit. Udara di sekitarnya berubah. Lebih berat, lebih padat. Yang tertulis akan selalu menuntut untuk dibayar. Bayangan itu bergerak naik, membentuk sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Ruangan terasa semakin sempit, seolah tidak cukup untuk menampung kehadirannya. "Ningsih?" Suara Mbah Raksana tegas. "Lihat aku." Namun Ningsih tidak bergerak. Matanya tetap terpaku pada kitab itu. Aku dengar mereka memanggilku sejak lama. Suaranya kini bercampur dengan sesuatu yang lain, lebih dalam, lebih berat. Mbah Raksana menghela napas pelan. "Kalau begitu, mereka juga akan mengambilmu." Dalam sekejap, angin berhenti. Sunyi. Total. Bayangan itu mendekat. Sangat dekat. Dan untuk sesaat, Randy bisa melihat bentuknya lebih jelas. Wajah. Namun tidak lengkap. Seolah terdiri dari banyak wajah yang saling bertumpuk. Semua tersenyum. Semua menatap. Mbah Raksana menurunkan tangannya. "Cukup." Satu kata. Pendek, namun menghentikan segalanya. Bayangan itu membeku. Kitab itu menutup dengan keras. Dan Ningsih terjatuh ke lantai. Diam. Tak bergerak. Randy hanya bisa menatap dengan napas tertekak. Dia masih hidup. Mbah Raksana tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada kitab itu. Lebih tepatnya, pada sesuatu yang kini tidak terlihat lagi. Dia sudah membayar sebagian. Jawaban itu terasa menggantung. Menakutkan. Randy menelan ludah. Sebagian? Mbah Raksana menoleh perlahan. Dan sisanya belum selesai. Di luar, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Menelan rumah itu perlahan, seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Kabut turun lebih cepat dari biasanya di kaki Gunung Gede. Belum benar-benar petang, tapi jarak pandang sudah memendek. Pepohonan yang tadi terlihat jelas, kini hanya tinggal siluet samar, seolah dunia perlahan menghapus dirinya sendiri. Arga berdiri di tepi jalan desa, menatap ke arah lereng yang mulai tertelan kabut. Ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejak tadi. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tapi cukup kuat untuk membuat kakinya enggan melangkah pulang. Kabut itu tidak bergerak seperti biasanya. Ia tidak menyebar, tidak naik, tidak pula turun. Hanya diam, menggantung, seperti dinding putih yang menunggu. Aneh. Arga melangkah mendekat. Semakin dekat, suhu udara terasa turun drastis. Napasnya mulai terlihat. Dingin itu bukan sekedar dingin gunung, tapi seperti sesuatu yang menyerap hangat dari dalam tubuh. Ia berhenti di batas kabut. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu, sesuatu muncul. Bayangan.
Samar, jauh di dalam kabut. Tinggi, sangat tinggi. Arga menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Itu pohon. Namun bayangan itu bergerak, pelan, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan pohon, bukan batu. Itu sesuatu yang berdiri dan menatap ke arahnya. Arga mundur satu langkah. Kabut itu tetap diam, namun bayangan di dalamnya semakin jelas. Bentuknya tidak utuh, tapi cukup untuk membuat pikiran menolak apa yang dilihat. Terlalu besar, terlalu tidak wajar, dan terlalu hidup. Dia mulai keluar dari wilayahnya. Suara itu muncul dari samping. Arga menoleh cepat. Baharaksana berdiri tidak jauh darinya, menatap lurus ke arah kabut dengan wajah yang sulit dibaca. "Apa itu?" tanya Arga. Suaranya pelan. Baharaksana tidak langsung menjawab. "Itu bukan sesuatu yang seharusnya kau lihat." Kalimat itu tidak memberi penjelasan, hanya menambah ketegangan. Kabut tiba-tiba bergerak, bukan menyebar, tapi berdenyut, seperti bernapas. Dan dari dalamnya, bayangan itu melangkah maju. Satu langkah, kabut di sekitarnya bergetar. Dua langkah, tanah di bawah kaki Arga terasa ikut bergetar. Arga menelan ludah. Itu mendekat. Baharaksana mengangguk pelan, karena ia tahu ada yang melihatnya. Arga langsung mundur beberapa langkah, namun bayangan itu tetap bergerak. Tidak cepat, tidak terburu-buru, seolah yakin bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menghindarinya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Pak Lurah datang!" Beberapa warga berlari mendekat. Di antara mereka, Pak Lurah Jatmiko terlihat dengan wajah tegas, meski ada kegelisahan yang tersimpan di matanya. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Arga menunjuk ke arah kabut. "Itu, di sana." Pak Lurah menyipitkan mata. Beberapa detik, ia hanya diam. Lalu ekspresinya berubah. "Semua mundur." Namun perintah itu terlambat. Kabut itu bergerak lebih cepat, menyebar ke arah mereka. Dingin langsung menyelimuti udara. Warga mulai panik. Arga merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Bukan tangan, bukan benda, tapi sesuatu yang tidak memiliki bentuk jelas. Ia tersentak. Ini bukan kabut biasa. Pak Lurah melangkah maju, mengangkat tangan, seolah mencoba menahan sesuatu yang tidak terlihat. "Pergi, ini wilayah manusia." Suaranya tegas, namun tidak ada reaksi. Kabut terus mendekat. Bayangan itu kini semakin dekat, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai wajah. Kosong, gelap, tapi terasa seperti sedang tersenyum. Baharaksana melangkah maju, berdiri sejajar dengan Pak Lurah. "Ini bukan sesuatu yang bisa kau usir." Pak Lurah menoleh, sedikit kesal. Kalau tidak diusir, lalu dibiarkan. Kalau dipaksa, yang hilang bukan dia. Kalimat itu membuat Pak Lurah terdiam sesaat. Namun ia tetap maju satu langkah lagi. "Aku tidak akan membiarkan ini masuk ke desa." Kabut menyentuh kakinya, dan dalam sekejap, sesuatu berubah. Arga melihatnya dengan jelas. Tubuh Pak Lurah seperti tertarik, bukan jatuh, bukan terseret, tapi seolah ditarik masuk ke dalam kabut. "Pak Lurah!" Warga berteriak, namun tidak ada yang berani mendekat. Kabut itu menutup lebih rapat, dan bayangan besar itu berhenti tepat di depan mereka. Beberapa detik, semuanya diam. Lalu kabut mulai menipis. Perlahan, satu persatu bentuk di sekitarnya kembali terlihat. Pohon, jalan, rumah di kejauhan. Namun satu hal tidak kembali. Pak Lurah. Ia hilang, tanpa suara, tanpa jejak. Arga berdiri kaku, dadanya naik turun cepat. Apa dia? Baharaksana menatap ke arah kabut yang kini mulai menghilang. Dia tidak pergi. Jawaban itu terasa lebih menakutkan dari kehilangan itu sendiri. Arga menoleh, wajahnya pucat.
Maksudnya, Bahraksana berjalan pelan melewati Arga. Dia hanya berpindah tempat. Angin kembali berhembus. Kabut benar-benar hilang, namun dingin itu masih tertinggal. Dan jauh di lereng gunung, untuk sesaat, Arga melihat bayangan itu lagi. Jauh, lebih besar, dan kini tidak sendirian. Malam itu datang tanpa tanda di kaki Gunung Gede. Tidak ada perubahan langit yang mencolok. Tidak ada angin kencang, tidak ada firasat yang cukup jelas untuk membuat siapapun bersiap. Semuanya terasa biasa, sampai akhirnya satu persatu hal yang paling sederhana mulai menghilang. Suara. Awalnya hanya samar. Dika duduk di beranda rumahnya, memperhatikan sekeliling yang perlahan terasa asing. Ia mengernyit saat menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada suara jangkrik. Biasanya, malam di desa itu dipenuhi suara mereka, berisik namun menenangkan. Tapi kini, tidak ada apa-apa. Ia menoleh ke arah pepohonan. Daun-daun tidak bergerak. Angin tidak terasa. Bahkan suara langkahnya sendiri saat ia berdiri terdengar terlalu jelas, terlalu berat, seolah satu-satunya bunyi yang tersisa di dunia. Kenapa sunyi begini? Ia melangkah keluar halaman. Lampu rumah-rumah masih menyala, tapi suasananya berbeda. Tidak ada percakapan, tidak ada suara pintu, tidak ada aktivitas. Seolah seluruh desa berhenti bersuara secara bersamaan. Dika menelan ludah. "Pak, Bu," ia mencoba memanggil. Suaranya terdengar, tapi terasa seperti ditelan, tidak memantul, tidak menyebar, hanya hilang beberapa langkah dari mulutnya. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar di dadanya. Lalu, ia melihat sesuatu. Sari, perempuan itu berdiri di ujung jalan, membelakanginya. Diam, tidak bergerak. Dika menghela nafas lega. "Sari, kamu juga sadar ada yang aneh?" Tidak ada jawaban. Dika mendekat beberapa langkah. Sari tetap diam. Langkahnya melambat. Ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Sari terlalu kaku. Tidak ada gerakan kecil sama sekali. Bahkan tidak ada tanda-tanda ia bernafas. Dika berhenti. Jarak mereka tinggal beberapa meter. "Sari, kamu dengar aku kan?" Perlahan, kepala Sari bergerak. Bukan menoleh, melainkan berputar. Pelan, tidak wajar, hingga wajahnya menghadap Dika. Mata terbuka lebar, tanpa ekspresi, tanpa kehidupan. Dika mundur satu langkah. "Apa yang terjadi sama kamu?" Sari membuka mulutnya, dan dari sana tidak keluar suara, hanya udara kosong. Namun anehnya, Dika merasa seperti mendengar sesuatu, bukan melalui telinga, tapi langsung di dalam kepalanya. Sunyi, agar mereka bisa datang. Dika menutup telinganya refleks, meski tidak ada suara yang benar-benar terdengar. "Apa maksudnya? Siapa mereka?" Sari tidak menjawab. Tubuhnya tetap berdiri di tempat, namun bayangannya bergerak. Tidak mengikuti arah cahaya, tidak mengikuti tubuhnya. Bayangan itu perlahan memanjang ke arah Dika, seperti mencoba meraih. Langkah kaki terdengar di belakang, cepat, namun anehnya tanpa suara. Dika menoleh. Bahraksana sudah berdiri di sana. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Jika malam tak bersuara, berarti mereka sedang berburu. Kalimat itu terasa berat, seperti sesuatu yang seharusnya tidak perlu dijelaskan. Dika menelan ludah. "Berburu siapa?" Bahraksana menatap lurus ke arah Sari, yang masih bisa mendengar. Dika langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Aku masih dengar." "Itulah masalahnya." Sari tiba-tiba bergerak. Bukan berjalan, tapi meluncur pelan ke arah mereka. Kakinya tidak mengangkat, tidak ada suara, namun jarak di antara mereka semakin dekat. Dika mundur. Dia kenapa?" Bahraksana melangkah maju sedikit. Dia sudah tidak sendiri. Kalimat itu belum selesai dipahami saat sesuatu terjadi. Bayangan Sari terlepas dari tubuhnya, benar-benar terpisah, naik dari tanah dan berdiri sendiri, lebih tinggi,
lebih gelap, lebih padat. Tubuh Sari tetap diam, namun bayangan itu melangkah, mengarah langsung ke Dika, tanpa suara, tanpa tergesa, namun penuh kepastian. Dika mencoba berlari, namun langkahnya terasa berat, seperti ada yang menahan dari bawah. "Jangan bergerak." Suara Mbah Raksana terdengar pelan, tapi tegas. Dika bermeku di tempat. Bayangan itu kini tepat di depannya, sangat dekat, dan untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan sesuatu darinya. Bukan tentuhan, bukan suhu, melainkan kekosongan. Seolah semua yang ada dalam dirinya ditarik keluar perlahan. Nafasnya tersengal-sengal, matanya mulai kabur. Dalam keheningan itu, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Lalu, semua berhenti. Dalam satu detik yang terasa sangat panjang, bayangan itu mundur, perlahan, kembali menyatu dengan tubuh Sari. Dan tubuh itu jatuh ke tanah, tak bergerak. Sunyi tetap ada, namun terasa berbeda, lebih ringan. Dika jatuh berlutut, nafasnya tidak beraturan. Apa itu tadi? Mbah Raksana menatap ke arah langit yang gelap. Mereka lewat. Jawaban itu singkat, namun cukup untuk membuat tubuh Dika kembali gemetar. Dan dia? Dika menoleh ke arah Sari. Mbah Raksana tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Tidak semua yang kembali, benar-benar kembali." Malam itu tetap sunyi, namun Dika tahu, keheningan itu bukan berarti aman, melainkan tanda bahwa sesuatu baru saja selesai. Tanah di kaki Gunung Gede selalu menyimpan sesuatu yang lebih tua dari usia desa itu sendiri. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa, terutama di tempat-tempat yang jarang disentuh manusia. Hutan di lerengnya adalah salah satu wilayah yang paling dihindari, bukan karena jalurnya sulit, tapi karena ada batas yang tidak pernah dijelaskan, namun selalu dipatuhi. Fajar tidak pernah percaya pada batas-batas semacam itu. Baginya, semua larangan hanyalah cerita lama yang dibesar-besarkan. Dan justru karena itulah, ia melangkah masuk ke hutan lebih dalam dari siapapun yang pernah ia kenal. Kalau memang ada sesuatu, pasti sudah terlihat dari dulu. Langkahnya mantap, meski suasana di sekelilingnya perlahan berubah. Suara burung menghilang, angin terasa tertahan, bahkan cahaya matahari yang menembus sela daun tampak redup, seolah enggan menyentuh tanah. Fajar terus berjalan hingga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah batu besar, berdiri tegak, separuhnya tertanam di tanah. Permukaannya dipenuhi ukiran yang tidak jelas, seperti tulisan yang telah aus dimakan waktu. Namun yang paling aneh adalah garis melingkar di sekeliling batu itu. Tanah di dalam lingkaran tampak lebih gelap, lebih padat, seolah pernah digali lalu ditutup kembali. Fajar mendekat. Ini pasti cuma batu tua. Tangannya menyentuh permukaan batu itu. Dingin. Terlalu dingin untuk sesuatu yang terkena matahari. Ia menyipitkan mata, memperhatikan ukiran di sana. Ada pola yang berulang, seperti simbol. Tanpa sadar, jarinya mengikuti alur ukiran itu. Dan saat itulah, tanah bergetar. Pelan, hampir tidak terasa. Fajar terdiam. Apa tadi? Getaran itu datang lagi, lebih jelas, lebih dalam. Seperti sesuatu yang bergerak jauh di bawah tanah. Fajar mundur satu langkah, namun terlambat. Retakan muncul di sekitar lingkaran tanah itu. Garis-garis halus yang perlahan melebar, dan dari celah itu keluar udara. Bukan angin, melainkan nafas, panjang, berat, hidup. Fajar membeku. Itu tidak mungkin. Suara itu muncul dari belakang. Kau membangunkannya. Fajar menoleh cepat. Mbah Raksana berdiri di antara pepohonan. Tatapannya tajam, jauh dari ketenangan yang biasa terlihat. Apa maksudnya? Saya cuma menyentuh batu ini. Itu bukan batu biasa. Tanah kembali bergetar, lebih kuat. Pohon-pohon di sekitar bergoyang pelan. Daun-daun jatuh tanpa angin. Segel itu sudah lama dijaga.
suara Mbah Raksana kini lebih berat, dan kau baru saja membukanya. Fajar mundur lebih jauh. Apa yang ada di bawahnya? Mbah Raksana tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada retakan yang kini semakin lebar, yang seharusnya tetap tertidur. Tiba-tiba, suara lain terdengar, bukan dari luar, melainkan dari dalam tanah. Dalam, berat, seperti gema yang berasal dari ruang yang sangat luas. Tanah di dalam lingkaran itu runtuh, pelan, membentuk lubang gelap. Dan dari sana, sesuatu mulai naik. Bukan tubuh utuh, belum, hanya bayangan, tapi cukup untuk membuat udara terasa semakin berat. Fajar tersentak mundur. Itu, apa itu? Raja dari yang tidak terlihat. Jawaban itu datang tanpa ragu, namun tidak membawa ketenangan, justru sebaliknya. Udara di sekitar mereka berubah, lebih dingin, lebih padat, dan terasa penuh, seolah mereka tidak lagi sendiri. Fajar mencoba berlari, namun langkahnya terhenti saat suara lain terdengar. Lantunan doa. Ustadz Harun muncul dari arah belakang. Napasnya cepat, tapi suaranya tetap jelas. Ia mulai melafalkan ayat-ayat dengan suara lantang. Udara bergetar. Untuk sesaat, bayangan itu berhenti, seolah tertahan. Fajar menatap dengan harapan. Bisa dihentikan? Namun harapan itu tidak bertahan lama. Bayangan itu bergerak, lebih cepat, lebih kuat, dan dalam satu hentakan, sesuatu tak terlihat menghantam tubuh Ustadz Harun. Ia terpental jauh, jatuh keras ke tanah. Lantunan itu terputus. Seketika, sunyi. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh kehadiran. Mbah Raksana melangkah maju. Sendiri, berdiri di antara lubang itu dan Fajar. Belum waktumu kembali. Suaranya rendah, tapi tegas. Bayangan itu terus naik, semakin tinggi, semakin jelas, dan untuk pertama kalinya bentuknya mulai terlihat. Besar, jauh lebih besar dari manusia, dengan struktur yang tidak sepenuhnya utuh, seolah terdiri dari kegelapan yang dipadatkan. Namun yang paling terasa adalah tatapannya. Meski tidak memiliki mata yang jelas, Fajar tahu makhluk itu melihat dan mengenali. Tanah bergetar lebih kuat, pohon-pohon bergoyang pelan, daun-daun jatuh tanpa angin. Fajar jatuh berlutut, napasnya sesak. "Mbah, kita harus lari." Namun Mbah Raksana tidak bergerak. "Kalau kita lari, ia akan mengikuti." Kalimat itu membuat Fajar membeku. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Mbah Raksana menarik napas pelan. "Menutup apa yang kau buka." Bayangan itu kini hampir sepenuhnya keluar, dan dari dalamnya terdengar suara. Bukan kata, bukan kalimat, tapi cukup untuk dimengerti. Panggilan, tuntutan, dan sesuatu yang terasa seperti kemarahan lama yang akhirnya terbangun. Fajar menatap dengan mata gemetar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia lepaskan. Namun satu hal kini jelas, itu bukan sesuatu yang bisa dikembalikan dengan mudah. Dan jauh di dalam tanah yang retak itu, masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya keluar. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya di kaki Gunung Gede. Langit gelap tanpa bintang, seolah menutup segala cahaya yang mencoba menembus. Angin berhembus pelan, namun membawa hawa dingin yang tidak biasa. Dingin yang tidak sekedar menyentuh kulit, tapi meresap hingga ke dalam tulang. Raka berjalan cepat menyusuri pematang sawah. Langkahnya tergesa, napasnya tidak beraturan. Ia tidak tahu pasti apa yang menariknya keluar malam itu, tapi ada dorongan kuat, sesuatu yang seolah memanggil dari kejauhan. Dan panggilan itu membawanya ke tengah sawah milik Mbah Raksana. Ia berhenti. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok berdiri saling berhadapan. Satu, ia kenal, Mbah Raksana. Namun yang satunya, Raka menahan napas. Sosok itu jauh lebih tinggi. Tubuhnya tidak jelas, seperti bayangan yang dipadatkan. Kadang terlihat seperti manusia, kadang berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tanah di sekitar mereka tampak retak. Air sawah bergetar, dan udara terasa penuh tekanan. Raka merunduk di balik pematang. Jantungnya berdetak kencang.
Apa yang sedang terjadi? Sosok hitam itu bergerak lebih dulu. Cepat, tidak wajar. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Bahraksana. Namun Bahraksana tidak mundur. Ia tetap berdiri, tenang, seolah sudah menunggu. Benturan terjadi. Tidak terdengar suara keras, tapi tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Air sawah terangkat sejenak, lalu jatuh kembali seperti hujan terbalik. Raka menutup mulutnya, menahan napas. Mereka bertarung. Sosok hitam itu menyerang lagi. Gerakannya tidak mengikuti bentuk tubuhnya. Kadang memanjang, kadang melebar, seperti bayangan yang bisa berubah sesuka hati. Namun setiap kali mendekat, Bahraksana menahan, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan sesuatu yang tidak terlihat. Udara di sekitarnya bergetar, seolah ada dinding tak kasat mata yang melindunginya. Kembalilah ke alam asalmu. Suara Bahraksana menggema, tidak keras, tapi terasa sampai ke dada. Sosok itu berhenti sejenak, tubuhnya bergetar, lalu perlahan berubah menjadi lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Raka merasakan tanah di bawahnya ikut bergetar. Retakan kecil mulai muncul di pematang tempat ia bersembunyi. Ini bukan pertarungan biasa. Sosok hitam itu mengangkat sesuatu, atau setidaknya gerakannya menyerupai itu. Dalam sekejap, bayangan di sekeliling sawah bergerak, memanjang, mengarah ke satu titik, ke arah Bahraksana. Raka melihatnya dengan jelas. Bayangan-bayangan itu seperti tangan, panjang, hitam, berusaha meraih. Namun sebelum menyentuh, Bahraksana menghentakkan kakinya. Sekali, tanah retak, air sawah terbelah sejenak, dan semua bayangan itu terputus, menghilang seperti asap. Sosok hitam itu mundur untuk pertama kalinya, seolah terkejut. Raka menelan ludah. Dia bisa melawannya. Namun pertarungan belum selesai. Langit di atas mereka tiba-tiba berubah. Awan bergerak cepat, berputar, membentuk lingkaran gelap tepat di atas sawah. Udara semakin berat, napas Raka terasa sesak. Sosok hitam itu kembali menyerang. Kali ini lebih cepat, lebih kuat. Benturan kedua membuat tanah benar-benar retak. Air sawah menyembur ke segala arah. Beberapa bagian tanah bahkan amblas, menciptakan lubang-lubang kecil yang dalam. Raka hampir kehilangan keseimbangan. Ia berpegangan pada tanah, matanya tetap terpaku pada pertarungan itu. Bahraksana mengangkat tangannya. Gerakannya pelan, namun saat itu juga semuanya berubah. Udara menjadi diam, sangat diam. Sosok hitam itu berhenti di tengah gerakan, seolah waktu tertahan. Kau sudah melampaui batas. Kalimat itu terdengar jelas, tegas, dan untuk pertama kalinya, sosok itu tidak langsung bergerak, seperti ragu atau takut. Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekedar ketakutan, melainkan tekanan yang membuat pikirannya hampir kosong. Bahraksana melangkah maju. Satu langkah, dan setiap langkahnya, tanah di bawahnya menjadi lebih tenang. Retakan berhenti melebar. Air sawah kembali merata. Kembali. Satu kata, namun terasa seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Sosok hitam itu bergetar hebat. Tubuhnya mulai terpecah, seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Namun sebelum benar-benar hilang, ia bergerak. Cepat, menuju arah lain, menuju tempat Raka bersembunyi. Raka membeku, matanya membesar. Itu, ke arahku. Ia tidak sempat bergerak. Sosok itu sudah sangat dekat, hampir menyentuh. Namun dalam sekejap, sesuatu menariknya kembali. Paksa, keras, dan sosok itu terpental jauh, kembali ke arah Bahraksana. Untuk sesaat, semuanya berhenti. Lalu, sosok hitam itu menghilang. Benar-benar hilang, tanpa sisa, tanpa jejak. Langit kembali normal, angin kembali berhembus, dan suara malam perlahan kembali terdengar. Raka terjatuh terduduk, tubuhnya bergetar. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam. Ini nyata. Langkah pelan terdengar mendekat. Bahraksana berdiri di depannya. Wajahnya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kau tidak seharusnya melihat ini. Raka menelan ludah. Saya tidak sengaja.
Bahraksana menatapnya dalam. Tidak ada yang tidak sengaja di tempat ini. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar teguran. Raka menunduk, namun saat ia mengangkat wajahnya kembali, Bahraksana sudah tidak ada. Hanya sawah yang kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di salah satu bagian tanah yang retak, masih tersisa jejak gelap, tipis, hampir tak terlihat, seperti sesuatu yang belum benar-benar pergi. Pagi itu datang dengan cahaya yang terasa berbeda di kaki Gunung Gede. Matahari bersinar, burung kembali terdengar, dan desa tampak hidup seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak terlihat, tapi terasa. Seolah desa itu baru saja melewati sesuatu yang besar dan belum sepenuhnya pulih. Satria berdiri di depan rumah Bahraksana. Sejak malam di ladang dan kejadian-kejadian setelahnya, satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya Bahraksana? Bukan sekadar orang tua biasa, bukan sekadar penjaga desa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang selama ini disembunyikan. Satria menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pelan. Pintu terbuka. Rumah itu kosong, namun tidak sepenuhnya. Ada sesuatu yang terasa hidup, seperti sisa kehadiran yang belum benar-benar hilang. Satria melangkah masuk. Ruangan sederhana itu tampak sama seperti biasanya. Tikar di lantai, meja kayu, dan beberapa benda tua yang sulit dikenali. Namun kali ini, ada satu hal yang berbeda. Di tengah ruangan, ada sebuah kotak kayu. Tidak besar, tapi tampak lebih baru dibanding benda lain di rumah itu. Satria mendekat. Tangannya ragu, namun rasa penasaran lebih kuat. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada kain putih yang terlipat rapi, dan di bawahnya sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah keris. Bilahnya gelap, bukan berkarat, melainkan seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Satria menyentuh gagangnya, dan dalam sekejap, penglihatannya berubah. Ia tidak lagi berada di dalam rumah, melainkan di tempat lain. Gelap, namun luas, seperti berada di ruang tanpa batas. Dan di depannya, berdiri seseorang. Bahraksana, namun bukan seperti yang ia kenal. Lebih muda, lebih tegap, dan sorot matanya jauh lebih tajam. Akhirnya kau melihatnya. Suara itu terdengar jelas. Satria mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Selama ini, kau hanya melihat sebagian. Bahraksana melangkah mendekat. Di sekelilingnya muncul bayang-bayang baru. Bukan satu, banyak. Makhluk-makhluk yang pernah Satria lihat dan yang belum pernah ia bayangkan. Ini bukan sekadar desa. Bayangan itu bergerak perlahan, mengelilingi mereka. Ini adalah batas. Satria menatap dengan mata gemetar. Batas apa? Bahraksana berhenti tepat di depannya, antara yang hidup dan yang menunggu. Kalimat itu menggema, dan dalam sekejap, semua bayangan itu menghilang, digantikan oleh satu sosok, lebih besar, lebih gelap, dan lebih kuat dari yang lain. Satria mengenalinya, Raja Jin, makhluk yang hampir bangkit sepenuhnya dari dalam tanah. Itu belum selesai. Suara Bahraksana terdengar lebih berat. Yang kau lihat semalam hanya awalnya. Satria menelan ludah. Lalu, kenapa Anda bisa melawannya? Bahraksana tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum biasa, melainkan sesuatu yang menyimpan beban panjang. Karena aku bukan sekadar penjaga. Udara di sekitar mereka berubah. Lebih berat, lebih dalam, dan perlahan sesuatu mulai terlihat di tubuh Bahraksana. Bukan perubahan besar, tapi cukup untuk membuat Satria membeku. Bayangan di belakangnya tidak mengikuti bentuk tubuhnya. Lebih tinggi, lebih luas, dan tidak sepenuhnya manusia. Aku adalah bagian dari perjanjian itu. Satria menggeleng pelan.
tidak percaya. Perjanjian apa yang menjaga mereka tetap di sana? Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sudah ada jauh sebelum Satria lahir, bahkan sebelum desa itu ada. Tiba-tiba, suara retakan terdengar. Halus, namun jelas. Satria menoleh. Di kejauhan, ruangan itu mulai retak, seperti kaca yang pecah perlahan. Itu, dia mulai keluar lagi. Baraksana menatap ke arah retakan itu, dan kali ini aku tidak bisa sendirian. Satria menatapnya. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Baraksana menoleh kembali. Tatapannya dalam, seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar Satria. Kau sudah dipanggil sejak awal. Kalimat itu membuat tubuh Satria terasa dingin. Padi itu, suara itu, semua itu bukan kebetulan. Satria mundur satu langkah. Aku tidak ingin terlibat. Baraksana tidak memaksa, namun tatapannya tidak berubah. Pilihan itu sudah diambil saat kau menjawab panggilan pertama. Retakan itu semakin besar, cahaya gelap mulai keluar dari dalamnya, dan suara itu kembali, terdengar, lebih kuat, lebih jelas, memanggil, menuntut. Satria menutup telinganya, namun kali ini ia tahu, itu tidak akan menghentikannya. Mau tidak, aku tetap akan mendengar. Baraksana mengangguk pelan. Sekarang kau tahu. Dalam sekejap, Satria kembali ke dalam rumah. Tangannya masih memegang keris itu. Napasnya terengah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia bisa merasakannya. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia menatap ke arah pintu. Pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat dunia di luar, tapi juga sesuatu yang selama ini tersembunyi di baliknya. Dan di kejauhan, di lereng gunung yang tertutup kabut, bayangan besar itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih dekat, dan kali ini seolah sedang menunggu.